Di sebuah mes sederhana di pinggiran Bekasi, seorang gadis muda bernama Sari terbangun pada pukul 2 dini hari. Matanya terbuka perlahan, tubuhnya masih lemah oleh kantuk. Saat ia hendak memejamkan mata kembali, suara itu datang. Dari atas plafon. Pelan, berat, teratur. Seperti langkah kaki makhluk besar yang sedang berjalan memutari ruangan. Awalnya ia mengira itu tikus, namun ritmenya terlalu tegas, terlalu lambat, terlalu berat. Sari terdiam. Tubuhnya menegang di balik selimut, nafasnya tercekat. Dan saat langkah itu berhenti tepat di atasnya, ia dapat merasakan lantai sedikit bergetar. Seolah ada sesuatu yang berdiri, mengawasi, menanti. Saat itulah ia mendengar bisikan yang tidak berasal dari dunia manusia. "Giliranmu, sebentar lagi." Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia memaksa dirinya memikirkan hal lain, tetapi suara itu tetap ada, melingkupi kamar mes yang gelap. Malam itu, Sari tidak tahu bahwa dirinya hanya selangkah lagi dari sebuah ritual gelap. Ritual yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun di sebuah perusahaan catering besar yang tampak sangat normal, tetapi hidup dari tumbal manusia. Dan malam itu adalah awal dari kengerian panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi pelajaran atau peringatan. Sebelum lanjut, tekan tombol like, tulis komentarmu di bawah, dan subscribe karena kisah nyata yang lebih mencekam sudah menantimu. Selamat datang di channel Otak Horor. Ceritanya kita mulai sekarang. Pada tahun 2017, Sari baru saja lulus SMA. Usianya masih 18 tahun, polos, ceria, dan tidak pernah jauh dari desanya di Jawa Tengah. Ia tinggal bersama orang tua, paman, bibi, dan beberapa sepupu. Lingkungan yang hangat, sederhana, dan jauh dari kebisingan kota. Suatu sore, telepon dari bibinya. Bu Mira, mengubah banyak hal. Bu Mira sudah bertahun-tahun bekerja di sebuah usaha catering besar di Bekasi. Ia adalah perempuan yang baik, disiplin, dan dikenal pandai meracik bumbu masakan Sari, sangat percaya padanya. "Kalau kamu mau kerja, ikut bibi saja di Bekasi," begitu kata Bu Mira melalui telepon. "Tempatnya besar, kerjanya jelas, gajinya lumayan, daripada kamu nganggur di rumah." Tanpa pikir panjang, Sari menyetujui tawaran itu. Ia merasa ini kesempatan bagus. Beberapa hari kemudian, ia sudah duduk di dalam travel, menempuh perjalanan lebih dari 7 jam menuju Bekasi. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan hal-hal baik. Pengalaman baru, pekerjaan tetap, dan tentu saja kesempatan membantu orang tua. Namun ia tidak tahu bahwa tempat ia akan bekerja telah menyimpan sesuatu yang jauh dari kata normal. Travel menurunkan Sari tepat di depan sebuah rumah besar. Ukurannya seperti villa dengan halaman luas. Dinding putihnya tampak rapi. Banyak sandal dan sepatu karyawan berjejer di depan pintu. Dari luar, rumah itu tampak sangat nyaman. Sari sempat mengira itu rumah bos. Namun ketika pintu dibuka, Bu Mira menyapanya sambil tersenyum. "Selamat datang, Sari. Ini mes kita." Sari terkejut. Jika ini hanya mes, seperti apa rumah bosnya nanti? Tetapi ia menahan rasa penasarannya. Di dalam mes, ia diperkenalkan pada seorang gadis lain, Rani. Usianya hampir sama dengan Sari. Mereka berasal dari daerah berbeda, tetapi sama-sama gadis desa yang merantau demi pekerjaan. Rani tampak ceria, kulitnya bersih, matanya ramah, tingkahnya sopan. Ia mengatakan sudah hampir 2 tahun bekerja di catering itu. Sari merasa nyaman. Ia berpikir ini awal yang baik. Malam itu Bu Mira memasak makanan sederhana untuk mereka bertiga. Tidak lama kemudian, Sari mendengar suara mobil masuk. 2 orang datang, seorang pria dengan wajah ramah dan seorang wanita yang tampak lembut.
Itulah Pak Dharma dan Bu Ratna, pemilik perusahaan catering tempat mereka bekerja. Mereka tampak baik, ramah, bahkan menyapa Sari seperti seorang anak sendiri. Tidak ada gestur yang mencurigakan. Malam itu berlalu tanpa masalah. Sari tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa suatu hari nanti ia akan berharap bisa kembali ke malam yang begitu damai itu. Hari pertama bekerja dimulai pukul 3 pagi. Mobil jemputan membawa mereka dari mes ke rumah produksi yang ternyata jauh lebih besar daripada mes tempat mereka tinggal. Bangunannya seperti gabungan 3 rumah besar dalam satu area luas. Ketika Sari melangkah masuk, ia terpesona. Ada puluhan orang di sana. Sebagian besar berada di dapur besar, mengiris, menumis, menggiling bumbu, memasak nasi dalam jumlah besar. Ada 5 mobil box di area parkir, masing-masing dengan sopirnya. Sari baru mengerti betapa besar usaha catering itu. Orderan datang dari berbagai pabrik. Setiap hari, mereka membuat ribuan box makanan. Sehari bisa 3 kali pengiriman. Pagi, siang, malam. Tidak pernah sepi. Tidak heran usaha ini begitu makmur. Masuk ke dalam perusahaan ini seperti memasuki dunia industri makanan yang benar-benar profesional, rapi, dan terorganisir. Ketika seseorang bertanya bagaimana usaha itu bisa berkembang begitu cepat, semua orang hanya menjawab satu hal, karena kerja keras Pak Dharma dan Bu Ratna. Selama 3 bulan pertama, Sari betah bekerja di sana. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas yang padat. Ia merasa aman karena tinggal bersama bibinya. Bahkan Rani menjadi teman baiknya. Semua tampak normal, sangat normal. Hingga satu malam, saat salah satu kebiasaan baru Rani mulai mengganggu logika Sari. Suatu sore, setelah pekerjaan selesai, Rani dipanggil oleh Bu Ratna. Rani, malam ini ikut saya ke rumah, kata Bu Ratna. Kita habis menerima tamu, butuh bantuan beberes. Rani menerima dengan wajah biasa saja, seperti sudah sering terjadi. Malam itu, Sari dan Bu Mira makan berdua. Rani tidak pulang. Tidak ada kejadian aneh, kecuali satu hal. Suara keran air dapur menyala sendiri 2 kali. Sari mematikannya, tetapi suara itu menyala lagi. Akhirnya ia memutus aliran air dari pusatnya. Ia belum terlalu memikirkan hal itu. Keesokan paginya, Rani kembali. Namun ada sesuatu yang berubah. Wajah Rani pucat, matanya cekung, senyumnya hilang. Ia berjalan pelan seperti orang habis sakit berat. Ketika Sari bertanya apakah ia baik-baik saja, Rani hanya menjawab pendek, "Capek sedikit." Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin jelas. Rani tidak makan bersama, tidak mau bercerita, dan sering masuk kamar lebih awal. Ia tampak seperti memikul ketakutan yang tidak terlihat. Dan malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Sari. Karena suara di plafon mulai terdengar setiap malam. Langkah-langkah berat, seret, teratur, seperti seseorang, orang besar, yang mondar-mandir di atas. Bu Mira menganggap Sari takut karena menonton horor. Tetapi Sari tahu itu bukan imajinasinya. Kemudian, pada malam ketiga, Sari mendengar suara tangis dari kamar Rani. Bukan tangis Rani, melainkan suara perempuan lain yang lebih tinggi, lebih tajam. Seperti suara seseorang yang memohon. Memohon dilepaskan dari sesuatu. Sari tidak berani mengetuk pintu. Rani semakin parah. Setiap malam tepat jam 2, tubuhnya panas seperti bara. Ia mengigau sambil meronta. "Aku tidak mau. Jangan bawa aku. Aku tidak mau ikut." Bu Mira dan Sari menjaga Rani bergantian. Mereka memberikan obat penurun panas, tetapi tidak ada yang berubah. Yang aneh adalah saat dibawa ke dokter, suhu tubuh Rani kembali normal. Dokter menyatakan ia sehat, hanya kelelahan. Namun sesampainya kembali ke mes, panas itu kembali naik seolah tubuhnya terbakar dari dalam.
Selama 3 hari, mereka mencoba menyembuhkan Rani dengan cara biasa. Namun kondisi gadis itu semakin tidak terkendali. Ia menolak makan, sering linglung, bahkan beberapa kali berjalan tanpa arah, hingga akhirnya mereka memanggil Ustadz. Ustadz itu datang dengan wajah tegang. Begitu melihat Rani, ia berkata, "Anak ini tidak bisa disembuhkan di sini, harus dibawa pulang. Ada sesuatu yang mengikutinya, dan sesuatu itu bukan manusia." Keluarga Rani datang menjemput. Saat melihat ayahnya, Rani menangis histeris dan memohon untuk dibawa pulang. Segera Rani pergi dengan keadaan lemah, pucat, dan seolah tidak sadar sepenuhnya pada dunia sekitar. Dan sejak malam itu, Sari mulai diganggu oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Malam pertama setelah Rani pergi, Sari bermimpi, mimpi yang terasa seperti kenyataan. Dalam mimpinya ia melihat Rani mengenakan gaun pengantin putih. Gaun itu indah, tetapi wajah Rani penuh air mata. Ia menangis sambil memegang kedua lengannya sendiri. "Sari, aku tidak mau. Tolong aku." Sari terbangun dengan keringat dingin, namun ia mencoba menganggap itu hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Keesokan paginya, kabar datang. Rani meninggal dunia. Tubuh Sari langsung terasa kosong. Namun ada hal lain yang membuat Sari membeku, reaksi Pak Dharma dan Bu Ratna. Mereka tidak sedih, tidak terkejut, tidak syok. Mereka hanya saling pandang, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak seharusnya muncul ketika mendengar kabar kematian seorang karyawan yang sudah bekerja hampir 2 tahun. Sejak hari itu, sosok yang Sari lihat dalam mimpi mulai muncul di dunia nyata. Bayangan tinggi besar, tanpa wajah, berwarna hitam, sering berdiri di sudut gelap ruangan. Kadang muncul di dapur, kadang memandang dari jendela, kadang berjalan di atas plafon. Dan setiap kali ia muncul, Sari mendengar suara yang sama. "Giliranmu, sebentar lagi." Beberapa hari setelah kematian Rani, Bu Ratna meminta Sari untuk menginap di rumahnya. Ia mengatakan butuh bantuan untuk membersihkan rumah setelah acara besar. Bu Mira membiarkan Sari pergi. Tidak ada yang curiga. Rumah Pak Dharma dan Bu Ratna besar, mewah, dan tampak seperti rumah orang kaya pada umumnya. Tetapi saat Sari masuk ke dalam kamar yang disediakan untuknya, ia mencium bau yang tidak ia kenali. Aroma menyengat seperti dupa, minyak ritual, dan kain lama. Pukul 3 dini hari, Sari terbangun. Ia mendengar suara seseorang mandi di kamar mandi. Ia keluar hendak mengambil minum. Saat melewati kamar Pak Dharma, pintunya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara tawa. Tawa berat, sangat tidak wajar. Sari mendekatkan wajahnya perlahan. Ia mengintip melalui celah pintu. Dan disitulah ia melihatnya dengan mata kepala sendiri, makhluk hitam itu. Sosok tinggi besar tanpa wajah. Tubuhnya memanjang seperti bayangan hidup. Ia berdiri di depan Pak Dharma, yang tampaknya tidak terkejut. Sama sekali makhluk itu menoleh ke arah pintu. Walaupun tidak memiliki wajah, Sari dapat merasakan tatapannya. Menembus tubuhnya. Menghancurkan keberaniannya, Sari menutup mulutnya dan berlari ke kamar. Malam itu ia menggigil hingga pagi. Dan sejak hari itu, makhluk itu tidak berhenti mengikutinya. Seminggu setelah kepergian Rani, Bu Ratna akhirnya mengizinkan Sari dan Bu Mira melayat ke rumah duka. Setibanya di sana, keluarga Rani masih berkumpul. Wajah mereka muram, tetapi bukan hanya karena kesedihan. Ada ketakutan dalam mata mereka. Ayah Rani memulai pembicaraan. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. "Tapi kalian harus tahu sesuatu." Ayah Rani kemudian menatap Sari. "Rani tidak meninggal karena sakit. Dia dibawa ke alam lain. Semua ustaz yang kami datangi berkata sama." Sari tidak berkedip. Ayah Rani melanjutkan.
Anak saya dijadikan tumbal untuk pesugihan. Perusahaan tempat kalian bekerja itu bukan perusahaan biasa. Jantung Sari serasa berhenti. Ayah Rani menambahkan, Rani dinikahkan dengan makhluk tinggi besar makhluk hitam yang membawa kekayaan bagi perusahaan itu. Mereka butuh perawan dari desa lain setiap 2 tahun sekali. Sari merasa seluruh ruangan berputar. Rani sudah hampir bekerja 2 tahun. Karyawan sebelumnya juga 2 tahun sebelum itu. Dan kini, ia baru bekerja hampir 1 tahun. Ayah Rani menatap Sari lama sekali. Kalau kamu masih bekerja di sana, cepatlah pergi. Mereka sedang mencari tumbal berikutnya. Sari merasa tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Ia mengerti maksud dari semua bisikan yang ia dengar setiap malam. Ia mengerti kenapa makhluk itu menatapnya dari sudut kamar. Ia mengerti kenapa Rani berubah begitu drastis. Dan yang paling menakutkan, ia mengerti bahwa namanya sudah masuk dalam daftar. Setelah mendengar semua itu, Sari tidak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap malam ia melihat bayangan hitam itu berdiri di ujung kasurnya. Kadang mendekat, kadang hanya memandang. Kadang membisikkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Giliranmu sudah ditetapkan. Sari beberapa kali terbangun sambil menjerit ketakutan. Bu Mira semakin yakin mereka harus pergi dari sana, namun pergi bukan hal mudah. Pak Dharma dan Bu Ratna mulai bersikap aneh. Mereka sering menanyakan keadaan Sari, menawarinya untuk tinggal di rumah mereka, bahkan meminta Sari tidak jauh-jauh dari tempat kerja. Ketika Sari dan Bu Mira akhirnya mengajukan resign, Bu Ratna berusaha keras menahan mereka. Sari, sayang, kamu tinggal saja di rumah saya, kamu akan aman di sana. Kata aman terdengar seperti ancaman bagi Sari. Bu Ratna menelepon berkali-kali, memohon agar Sari tetap tinggal, bahkan menawarkan gaji lebih tinggi. Namun keputusan sudah bulat. 2 hari setelah pengajuan resign, Sari dan Bu Mira akhirnya keluar dari pekerjaan itu. Mereka membawa semua barang dan pergi tanpa menoleh lagi. Sari hampir pingsan saat mobil yang membawa mereka meninggalkan area depan catering. Saat mobil semakin jauh, ia merasakan seperti beban berat terlepas dari dadanya. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan, ia bisa bernapas lega. Sari dan Bu Mira pergi ke seorang ustadz yang dipercaya oleh keluarga ustadz itu membuatkan perlindungan untuk mereka. Penjagaan agar makhluk apapun tidak bisa mengikuti. Sari menangis lama saat ustadz itu mengatakan sesuatu yang tidak ia duga. Jika kamu terlambat 1 atau 2 bulan saja, kamu pasti tidak akan bisa keluar. Nama kamu sudah dipanggil. Sari membeku. Makhluk itu sudah menunggu. Kau sudah diikat secara gaib. Tapi karena kamu keluar sebelum waktunya, ikatan itu terputus. Sari tidak bisa berkata apa-apa. Sejak keluar dan mendapat perlindungan, gangguan itu hilang. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada suara di plafon, tidak ada mimpi buruk. Namun trauma itu tidak hilang. Hingga kini, Sari tidak pernah ingin mendengar kabar tentang perusahaan catering itu lagi. Ia tidak ingin tahu apakah usaha itu masih hidup, apakah bosnya masih mencari karyawan baru, atau apakah tumbal berikutnya sudah jatuh. Ia hanya ingin melupakan, namun satu suara dari masa lalunya kadang masih muncul dalam tidurnya. Bisikan yang pernah membuat malam-malamnya terasa seperti neraka. Bisikan dari makhluk tinggi besar yang pernah menatapnya dari balik kegelapan. Giliranmu belum selesai. Sejak meninggalkan Bekasi, Sari berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia kembali tinggal di desa, membantu orang tua, dan perlahan menyusun ulang hidupnya. Namun sesuatu yang tidak terlihat masih membayangi dirinya. Seolah masa lalu tidak benar-benar selesai.
Selama beberapa minggu, ia sering terdiam, menatap kosong tanpa sadar. Kadang ia berhenti di tengah jalan hanya karena merasa ada yang berjalan di belakangnya. Setiap kali lampu kamar mati, Sari merasa ada sosok besar berdiri di ujung ruangan. Namun ia terus meyakinkan dirinya bahwa itu hanya trauma. Dan untuk sementara, keyakinan itu cukup membuatnya bertahan. Namun suatu sore, ketika ia sedang membantu ibunya memasak, suara notifikasi ponselnya berbunyi. Pesan itu membuat bulu kuduknya meremang. Nomornya tidak dikenal, hanya satu kalimat pendek. "Bagaimana kabarmu, Sari?" Sari menatap layar lama sekali. Ia mencoba mengabaikannya. Namun 3 menit kemudian, pesan kedua masuk. "Kamu tidak lupa saya, kan?" Jantung Sari serasa berhenti. Karena di bawah teks itu terlampir sebuah foto. Foto dirinya sedang tidur di kamar desa. Padahal ia selalu mengunci pintu setiap malam. Ia hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. Ibunya menatap bingung, tetapi Sari tidak berani menjelaskan apapun. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memandangi pintu kamar berkali-kali, memastikan kuncinya terpasang. Namun pada pukul 2 dini hari, sang jam dinding berbunyi. Dan tepat setelah itu, suara langkah terdengar dari atap rumah. Langkah pelan, berat, dan teratur. Langkah yang sudah lama ia kenal. Sari menggenggam selimut kuat-kuat. Semuanya terasa seperti kembali ke awal. Hanya saja kini ia tidak lagi berada di mes besar, melainkan di rumah sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi hidupnya. Bau menyengat seperti dupa memenuhi kamar. Sari memejamkan mata, memaksa pikirannya tidak panik. Langkah itu berhenti tepat di atasnya. Seperti makhluk itu berdiri, menunggu, memandang. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke desa, ia mendengar suara itu lagi. Suara berat, serak, terlalu dekat. Seolah berasal dari dalam kepalanya. Belum selesai. Sementara itu, di desa lain yang berjarak beberapa jam dari tempat tinggal Sari, ada keluarga yang sedang mempersiapkan kepulangan anak perempuan mereka yang merantau di Bekasi. Namanya Lestari, gadis 19 tahun yang baru bekerja sebagai asisten dapur di perusahaan catering terkenal. Perusahaan yang sama dengan tempat Sari. Dulu bekerja Lestari sempat berkabar bahwa ia diperlakukan dengan sangat baik oleh bosnya. Ia bahkan diberi kamar khusus di rumah pemilik perusahaan, tempat yang menurutnya sangat nyaman dan bersih. Keluarganya bangga dan merasa anak mereka beruntung. Namun 3 hari setelah pesan terakhir itu, Lestari tiba-tiba hilang kontak. Telepon tidak aktif, pesan tidak terbaca. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dirinya. Ketika keluarganya mencoba menanyakan ke perusahaan, jawaban yang diberikan sangat singkat dan tidak jelas. Lestari sudah resign mendadak. Kami tidak tahu di mana dia sekarang. Namun, ada yang janggal. Keluarga Lestari menerima kiriman tas pakaian Lestari, lengkap dengan seluruh barang pribadinya. Semuanya bersih, sebersih baru dicuci. Tidak ada satupun noda atau jejak pemakaian. Seolah barang itu bukan berasal dari seseorang yang sedang bekerja, melainkan dari seseorang yang sedang dipersiapkan. Dan tas itu dikirim bukan oleh perusahaan, melainkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Keluarga mulai panik. Mereka meminta bantuan tetua desa dan beberapa orang pintar. Mereka melakukan pencarian, meminta petunjuk gaib, dan hasilnya mengejutkan. Lestari tidak sedang hilang, kata salah satu orang pintar itu. Dia sedang diambil untuk sesuatu yang bukan manusia. Keluarga Lestari teringat cerita orang-orang tentang pesugihan, tentang perusahaan-perusahaan besar yang menawarkan pekerjaan mudah dengan gaji tinggi kepada gadis-gadis muda dari desa, yang kemudian hilang secara misterius.
Desa itu mulai membicarakan satu nama, Pak Dharma. Sementara itu, di tempat Sari tinggal, seorang tetangga lama bernama Pak Dadi mendengar kabar tentang gangguan yang kembali menimpa keluarga Sari. Pak Dadi adalah mantan relawan bencana yang dulunya sering berurusan dengan kejadian gaib di daerah-daerah pedalaman. Ia menghampiri rumah Sari pada suatu malam. "Saya dengar anakmu diganggu lagi," katanya pada orang tua Sari. Malam itu, keluarga berkumpul dan menceritakan semuanya. Pak Dadi mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata pelan, "Sosok itu mengikuti bukan karena dia ingin dia diutus." Sari menatap Pak Dadi dalam-dalam. "Dari perusahaan itu?" "Dari ikatan yang belum putus," jawabnya. "Ikatan gaib tidak hilang hanya karena kamu resign, mereka sudah menandai kamu." Sari merasakan lututnya goyah. "Makhluk itu tidak datang untuk menghantui," lanjut Pak Dadi. "Dia datang untuk memastikan tugasnya selesai." "Tugas apa?" tanya Sari lirih. Pak Dadi menghela nafas panjang. "Menjemputmu." Ruangan menjadi hening. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang perlahan terasa seperti hitungan mundur. "Tapi ada cara untuk memutus ikatan itu," katanya lagi. "Tapi caranya tidak mudah. Kamu harus kembali ke asalnya, ke tempat pekerjaan itu. Di sana ikatannya dibuat. Di sana pula ikatan itu harus diputus." Semua orang langsung menatap Sari. Ia merasa tubuhnya gemetar. Kembali ke Bekasi. Kembali ke rumah itu. Kembali ke perusahaan catering yang hampir merenggut nyawanya. Hanya membayangkannya saja sudah membuat seluruh tulangnya berubah dingin, namun Pak Dadi menatapnya tegas. "Kalau kamu tidak kembali," katanya, "mereka akan datang sendiri." Keputusan itu akhirnya diambil. Sari bersiap kembali ke Bekasi, ditemani Pak Dadi dan 2 orang lainnya yang paham soal ritual pengusiran. Mereka berniat memutus ikatan gaib di tempat asalnya. Saat mobil memasuki kawasan Bekasi, suasana terasa berbeda. Jalanan ramai, tetapi hati Sari terasa berat. Seolah tiap deru mesin dan setiap belokan mendekatkannya pada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Rumah produksi catering itu terlihat dari jauh, masih berdiri megah, masih ditinggali banyak karyawan. Tetapi ada satu hal yang membuat Sari merinding. Mes tempat ia dulu tinggal, rumah besar itu, tampak jauh lebih sepi dari sebelumnya. Jendela-jendelanya tertutup rapat. Tidak ada suara orang, tidak ada aktivitas. Seolah rumah itu sedang menunggu seseorang pulang. Mereka berhenti di depan pagar. Angin sore terasa lebih dingin. Dari biasanya Pak Dadi mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah botol kecil berisi cairan kuning kehijauan. "Begitu kita masuk, kamu tidak boleh ragu," katanya pada Sari. "Ikatannya hanya bisa diputus kalau kamu berani menghadapi apa yang menantimu." Sari menelan ludah. Ia mengangguk. Mereka masuk ke halaman. Pintu rumah perlahan terbuka sendiri, tanpa disentuh siapapun. Rumah itu gelap, tetapi bukan gelap biasa. Gelapnya seperti kabut tebal yang menggantung di udara. Aroma dupa menyengat menusuk hidung. Langkah kaki mereka bergema di lantai marmer. Dan di tengah ruang tamu, sesuatu berdiri. Sosok itu, makhluk tinggi besar berwarna hitam pekat tanpa wajah. Tubuhnya bergerak perlahan, seperti bayangan yang hidup. Ia menoleh ke arah Sari, dan meski ia tidak punya mata, Sari merasa ditatap dengan intensitas yang tidak dapat dijelaskan. Makhluk itu mengangkat tangan panjangnya. Perlahan, tegas, tidak ada suara. Namun Sari mendengar jelas sesuatu berbicara di dalam kepalanya. "Kau kembali, calon pengantin." Dunia sekelilingnya bergetar. Sari merasa napasnya berat, jantungnya seperti diremas. Namun ia melangkah maju, tidak untuk menyerahkan diri, melainkan untuk memutus ikatan itu selamanya. Pak Dadi memberi tanda.
Dua orang lainnya mulai membaca doa keras-keras. Botol cairan kuning disiramkan ke lantai, menghasilkan asap tebal yang naik ke udara. Makhluk itu mengaum, bukan dengan suara, tetapi dengan getaran udara yang membuat seluruh ruangan bergetar. Dinding rumah berbunyi retak. Lampu berkedip. Makhluk itu mencoba mendekat, tetapi tubuhnya seperti terbakar oleh cairan yang menyentuh lantai sari, memejamkan mata. Ia mengingat Rani. Ia mengingat mimpi-mimpi buruk. Ia mengingat suara yang mengejarnya setiap malam. Dan ia berkata dalam hati, "Aku bukan milik kalian." Ketika mata Sari terbuka, makhluk itu sudah berada tepat di depannya, hanya berjarak 1 meter. Lebih tinggi dari yang ia bayangkan, lebih menakutkan dari mimpi-mimpinya. Namun saat itu juga, Pak Dadi melemparkan segenggam garam ritual ke arah sosok tersebut. Dua orang lainnya menancapkan paku besar ke lantai, di titik yang dipercaya sebagai pusat ikatan gaib makhluk itu menjerit. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar jelas, seperti ribuan suara manusia menangis bersamaan. Rumah bergetar keras, kaca jendela pecah. Pintu-pintu terbuka sendiri. Bayangan itu terpecah menjadi asap hitam, lalu menghilang dalam satu hembusan. Dan dalam keheningan yang sangat panjang, Sari merasakan sesuatu terlepas dari dadanya, seperti beban berat yang luluh lantak, seperti rantai yang patah. Ikatannya telah putus. Sari kembali ke desa dengan perasaan lebih ringan. Ia tidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada suara dari plafon. Tidak ada bayangan di ujung kasur. Hidupnya perlahan kembali normal. Namun satu hal tetap menjadi misteri. Perusahaan catering itu tutup mendadak seminggu setelah kejadian itu. Mobil-mobil box menghilang. Karyawan-karyawan pergi tanpa jejak. Rumah produksi dibiarkan kosong. 2 orang, Pak Dharma dan Bu Ratna, menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu apakah mereka melarikan diri, disembunyikan, atau justru menjadi korban dari perjanjian mereka sendiri. Namun Sari tahu satu hal, apapun yang terjadi pada mereka, itu bukan urusannya lagi. Yang penting, ia sudah bebas. Dan ketika malam turun, ketika angin melewati celah jendela, ketika suara-suara samar muncul dari kejauhan, Sari tidak lagi merasa takut karena ia tahu suara itu bukan untuknya. Ia sudah menutup pintunya. Ia sudah memutus ikatannya. Ia sudah hidup kembali sebagai dirinya sendiri. Cerita gelap itu hanya tinggal kenangan. Namun jauh di Bekasi, di bekas bangunan catering yang kini kosong, kadang masih terdengar suara langkah kaki. Pelan, berat, dan teratur. Seolah seseorang atau sesuatu masih mencari pengantin berikutnya. Terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seram lainnya.